untuk kita semua. Amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tema ini sebenarnya bukan tema yang wow sebenarnya. Jurnal ini bukan momok yang mengerikan, kayak seperti orang mau kalau ditanyain jodoh. Jadi ini sebenarnya hal biasa saja. Jadi jurnal ini memang sudah diwacanakan sebagai syarat kelulusan itu sudah sejak mungkin 5 tahun belakangan mungkin ya. 5 tahun, 3 tahunan, 3 tahun terakhir ini memang sudah diwacanakan untuk menjadi tolak ukur parameter mahasiswa baik S1 maupun S2 bahkan S3 untuk sebagai syarat kelulusan. Karena dalam tanda kutip karena kita dipaksa untuk membuat jurnal, jadi mau tidak mau kita juga harus belajar karena juga sebagai kebutuhan, tapi jangan diniatkan mungkin ini sebagai beban, tapi ya kita mungkin inilah sebagai proses yang harus kita lewati bersama, sehingga itu menjadikan wawasan, menjadikan mempunyai skill yang lebih daripada hanya sekedar mengikuti perkuliahan. Karena jurnal ini sebenarnya melatih kita untuk konstruksi berpikir. Kalau jurnal, kalau kita memperhatikan indikator-indikator atau komponen-komponen yang ada di jurnal itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah melatih bagaimana kita konstruk berpikir yang benar, yang runtut, sehingga tidak mudah menyalahkan, misalnya tidak mudah mengafirkan, misalnya tidak mudah tersulut dengan berita-berita hoax atau termakan hal-hal yang negatif dari internet. Jadi melatih kita untuk bisa memfilter informasi, menyusun argumen, lalu juga ya banyak hal lah dari jurnal ini yang bisa kita eksplorasi sebenarnya. Nah, yang saya sebelum memulai materi, sebelum share screen, bila mana jika pelatihan jurnal yang lain atau pelatihan tulis-menulis, biasanya kan selalu distigmakan menulis itu sulit ya. Menulis itu tidak mudah. Nah, ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin mencoba dalam tanda petik membenahi mindset kita semua ya, terutama diri saya pribadi, bahwasanya menulis itu mudah, menulis itu gampang, menulis itu sangat mudah, dan hilangkan prasangka-prasangka buruk untuk berkata sulit. Dalam buku sains ini, sebelum masuk ke materi ya, ini sedikit mungkin 2 menit 3 menit untuk mindset kita. Dalam buku sains psikologi modern itu di situ dikatakan bahwa manusia berkata keluar dari dirinya sendiri. Secerewet-cerewetnya manusia atau sengomel-ngomelnya mungkin, seingin berkatanya manusia itu, ia tidak lebih 20.000 kata per hari dia mengucapkan. Namun berbicara dengan diri sendiri yang saya sebut atau pada umumnya kita sebut dengan self talk, berbicara dengan diri sendiri. Jadi ilmu berbicara diri sendiri ini jangan diremehkan. Nah, karena sangat berdampak pada tujuan hidup kita, habit, kebiasaan kita. Nah, kembali lagi ke tadi, setiap hari manusia tidak lebih mengeluarkan kata 20.000 per hari. Namun berbicara dengan diri sendiri itu lebih dari 60.000 kata. Lalu apa artinya? Bahwa self-talk atau berbicara dengan diri sendiri itu 3 kali lebih banyak daripada
kemampuan kita berbicara keluar ya. Jadi maknanya apa? Maknanya berbicara dengan diri sendiri atau self talk itu harus dihati-hati. Jadi ada yang harus kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Hati-hati berbicara dengan diri sendiri. Karena berbicara dengan diri sendiri itu bisa merubah nilai permanen dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita mau mencoba sedikit lah ya untuk sedikit lebih konkret yang dimaksud self talk itu apa. Misalnya begini, beranikah teman-teman selama 30 hari ke depan, selama 24 jam, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mengatakan hidup ini susah, pemerintah payah misalnya, Tuhan jahat, jodoh gak teko-teko, atau rezeki kok sulit ya, kok gak sugi-sugi misalkan, atau nggak kaya-kaya, kok nggak bisa menulis, pokoknya ucapan kata-kata yang negatif selama 30 hari ke depan, selama 24 jam diulang berkali-kali. Nah, itu akan merubah mindset kita dan alam seisinya, dan kita pasti menemukan kesulitan, pasti menemukan ketidakmudahan dalam hidup ini. Makanya dalam Al-Quran itu uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Dalam ayat yang lain, innahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, jadi itu adalah kata kita, itu adalah doa kita. Maka berbicara dengan diri sendiri itu mempunyai efek terbesar dalam hidup ini. Karena itu masuk di alam bawah sadar kita. Teman-teman sekalian, kesuksesan kita itu, perbuatan kita sehari-hari, itu dikerjakan oleh pikiran sadar kita sebanyak 10%. Sisanya itu alam bawah sadar, 90%. Nah, berbicara dengan diri sendiri, kalau perkataan kita itu negatif terus, negatif, nah, maka itu kita akan pasti yang akan muncul dan akan kembali ke kita itu pasti hal-hal yang negatif. Kalau tidak percaya, silakan dibuktikan. Nah, kalau perkataan kita sebaliknya, positif, hidup itu mudah. Saya di usia, misalkan teman-teman usia 25, 26, 30, saya pasti kaya misalnya. Saya pasti berakhlak baik. Saya bermanfaat untuk hidup orang lain. Tuhan baik, Allah itu mengampuni. Saya sekeluarga sehat selalu. Selama 30 hari ke depan, dan 24 jam, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan diulang berkali-kali, maka kita akan menemukan, dan pasti Allah berjanji, astajib lakum, pasti Allah mengabulkan apa yang kita ucapkan, karena kata adalah bagian daripada doa. Jadi berhati-hatilah berbicara dengan diri sendiri. Nah, itu. Wong berbicara kepada orang lain saja kita disuruh hati-hati, maka berbicara kepada diri sendiri harus hati-hati, ditoto benar, jangan sampai mengucapkan kata yang negatif. Ini juga berlaku untuk tidak hanya diri sendiri, tapi untuk keluarga kita. Misal ada yang sudah menikah misalnya, lalu menemukan anak kita masih kecil misalnya, itu kok dalam tanda petik mungkin agak sulit diatur ya. Mungkin ada sebagian orang mengatakan kok nakal. Nah, itu jangan sampai orang tua menjustis anak itu nakal. Kamu itu kok ini sih, itu jangan sampai. Karena itu akan mematikan potensi yang ada dalam anak. Dan ini adalah pengetahuan psikologi dasar yang harus dipahami oleh
PAI ya. Jadi PAI ini sebenarnya sangat kompleks, teman-teman. PAI ini adalah payung besarnya dari segala keilmuan, mulai Al-Quran dan tafsir, sains, hukum, dan seterusnya. Itu adalah core-nya adalah di PAI, karena PAI ini sangat kompleks, maka ini harus dipahami. Jadi ilmu psikologi seperti ini harus benar dipahami. Saya masih ingat kisah ceritanya Syekh Sudes ya. Teman-teman pasti tahu ya, Syekh Sudes itu kan imam besar Masjidil Haram. Beliau di waktu kecil itu, wah nakalnya minta ampun. Ketika ibunya masak, beliau membawa pasir itu di aura-aura nang masak aneh ibunya. Karena ibunya itu solihah, berilmu, dan psikologinya matang. Ibunya tidak lantas, kamu itu nakal. Pokoknya dibentak-bentak, kamu itu nakal, kamu itu kok nggak tahu itu nak. Jadi ibunya nggak sampai seperti itu. Nah, beliau malah, ya Allah semoga anakku menjadi anak yang menjadi ulama besar Imam Masjidil Haram, dan terkabul omongannya ibunya. Ya mungkin dalam satu durasi tertentu mungkin membutuhkan waktu ya, tapi doa ibu ketika dia banyak dewasa itu menuntun dia mengarahkan ke doa ibunya. Maka Syekh Sudes yang kita kenal saat ini, beliau alim, ulama besar Masjidil Haram. Begitu pula yang terjadi pada sosok Gus Dur. Gus Dur itu nakali itu kalau masa kecil itu nakalnya minta ampun. Oh no. Tapi karena ibunya ini tahu potensi anak ini, dia tidak mengatakan hal-hal yang buruk, justru mengatakan hal-hal yang baik, dikiri, didoakan. Karena kata adalah bagian daripada doa. Nah, maka teman-teman sekalian, dalam konteks pelatihan ini bukan pelatihan sebenarnya, sinau bareng nih. Jadi dalam rangka belajar bersama jurnal, maka tanamkanlah mindset kita bahwa menulis itu mudah, menulis itu gampang, mencari sumber itu mudah, mencari gap penelitian itu mudah, mencari literatur itu gampang, mendapat pembimbing tesis yang baik, yang kompeten, yang ngomong, dan mendapat lingkungan teman-teman yang support. Terus katakanlah itu dalam mindset kita, jangan ada kata tapi. Tapi kan saya bukan bakat. Nah itu singgare ruwet itu kata tapi nih, singgare ruwet. Jadi tapinya dihilangkan. Tidak ada kata tapi. Adapun jika prosesnya teman-teman menemukan bukan kesulitan sebenarnya. Adapun pada prosesnya teman-teman mungkin agak lebih mengeluarkan tenaga yang lebih, baik pikiran, materi, biaya, waktu, itu adalah proses yang harus kita tempuh. Jadi tanamkan mindset itu adalah bagian daripada proses kita. Jangan ada definisi, wah kok ini kok sulit ya. Itu hilangkan sampai nol mungkin, minimalisir sampai benar-benar nol kata sulit. Karena itu akan membawa pengaruh pada membawa pengaruh pada mindset kita. Saya dulu ketika ini sekedar sharing, ini kan sharing saja teman-teman. Sebelum masuk ke jurnal itu gampang kok teman-teman, nanti saya sampaikan komponen-komponen, gampang sekali. Nah, ini sharing saja. Dulu ketika saya kuliah di UINSA PAI itu kan relatif dalam tanda petik itu kan mudah ya, mudah tapi jangan terlalu dimudahkan, maksudnya jangan terlalu digampangkan. Nah jadi dulu ketika kuliah di PAI saya selalu menanamkan, ketika saya tahu ilmu self talk ini berbicara dengan diri sendiri, saya menulis dalam kertas semacam proposal hidup 5 hal itu saya tulis, terus tidak saya buka sampai selama ini. Mohon maaf, saya buka setelah lulus itu
ternyata satu dua yang satu itu saya bisa mencapainya. Mungkin kurang tiga pencapaian yang belum. Saya juga menanamkan mindset dosen adalah bolo dewe. Dalam artian dosen adalah ya teman sendirilah, teman bolo dewe kan akrab, guyon, nilaiku ya pasti api. Nah, saya selalu menanamkan mindset yang seperti itu. Kuliah PAI itu gampang. Tapi saya bukan berarti menggampangkan ya. Saya berusaha kalaupun menemukan hal-hal yang harus ada energi lebih, itu ya itu adalah konsekuensi, itu adalah bagian dari proses. Ya kita harus belajar. Kadang ya belajar menyendiri di perpus, belajar menyendiri di rumah, di warkop, di gazebo, kan di gazebo kampus kan ada. Itu saya sendiri ya itulah bagian dari proses. Saya mendapat teman sekelompok yang yang support, yang pokoknya intinya menggampangkan. Saya selalu menemukan mindset pokoknya gampang lah. Dosen bolo dewe, skripsi gak sampai saulan, mari pokoknya itu. Kemudian bimbingan gak ati ruwet. Bimbingan saya tidak pernah bimbingan. Saya tidak pernah bimbingan intensif. Setelah SK Sempro turun, saya matur, Pak, ini bagaimana bimbingannya? Wis Mas saman garap, lek wis mari kabeh saman ngadep aja nang aku. Wah, enak wis. Jadi alhamdulillah karena berkat Allah Subhanahu wa taala ya, melalui self talk kita itu akan kita menemukan kemudahan. Dan itu pasti wong janji Allah pasti kok. Udah unik astajib laku. Berdoalah kepadaku maka pasti akan kukabulkan. Nah, nek gak pasti engko aku protes Gusti aku. Lho ya apa sih Gusti? Sampeyan kok goro iki ya opo. Jadi itu bentuk kemesraan sama Allah. Ya apa samane? Samar sing ngomong kok sampean gak nepati janji. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita harus mulai menanamkan self talk yang positif, berbicara kepada diri sendiri yang positif ya, meskipun dalam hidup ini kita mendapati ujian musibah ya, kita tetap harus berbicara positif agar janji Allah itu pasti, karena Allah pasti akan mengabulkan doa dan kata-kata yang kita ucapkan. Itu teman-teman sedikit pengantar untuk sebelum kita sinau bareng terkait jurnal. Jadi menulis itu mudah, pokoknya nggak ada yang sulit, tidak ada yang sulit di dunia ini jika kita menyandarkannya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya izin share screen ya, Ning Warda dan teman-teman. Oke, boleh, monggo. Sudah saya ganti tadi ya, hostnya ya. Udah kelihatan gitu? Sudah kelihatan. Ya, ini materi penulisan artikel jurnal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekolah Pasca Sarjana. Penulisan artikel jurnal. Oke. Sebenarnya di jurnal itu komponennya apa saja sih teman-teman? Di jurnal itu pertama adalah ada tema, topik, riset area. Lalu yang kedua, tentu menulis jurnal kita membutuhkan jurnal ya. Kan kita nggak mungkin punya jurnal sendiri, terbit sendiri. Maka harus ada target jurnal yang harus kita tuju. Lalu yang ketiga, template, sesuaikan dengan template jurnal. Karena kita menulis di jurnal orang lain, maka kita harus
mematuhi guideline panduan-panduan di jurnal. Yang keempat, abstrak. Abstrak ini sederhananya adalah perasan dari isi artikel kita. Perasan dari tesis kita misalnya. Nah, membuat abstrak ini mudah, jadi tidak sulit. Tinggal bagaimana kita sering membaca artikel jurnal di Sinta 2 ya terutama, dan di jurnal internasional. Itu akan membantu untuk menyusun pola-pola abstrak. Karena abstrak ini modelnya banyak sekali, dan itu kalau saya mengatakan tidak ada pakem khusus sebenarnya. Mana sih abstrak yang benar dan baik? Nah, itu tidak ada pakem. Karena abstrak itu adalah kepiawaian seorang penulis untuk menuliskan dengan gaya orisinalnya. Untuk menemukan orisinalitas itu, maka seorang penulis harus sering membaca artikel jurnal dan jurnal internasional. Saya sarankan juga jurnal internasional, karena itu lebih terstruktur, tersistematis, dan kita banyak menemukan model-model yang lain lah, dan kita bisa meramunya sendiri. Lalu yang kelima, introduction atau background, biasanya disebut background adalah pernyataan argumen. Di introduction itu isinya adalah argumentasi kita. Mengapa sih kita mengambil tema ini? Mengapa sih kita memilih dia misalkan ya? Kalau dalam konteks perjodohan misalkan. Atau mengapa sih kita harus bekerja di lembaga ini? Mengapa sih kita harus kuliah di UINSA, di Magister PAI nanti? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau yang harus ada ya, yang harus ada dalam introduction. Dan ada baiknya juga dilengkapi dengan asumsi. Asumsi misalnya untuk membuktikan. Jadi misalnya asumsinya begini. Pengembangan moderasi beragama itu tidak akan berhasil tanpa mengimplementasikan epistemologi rasional. Itu tesisnya, asumsi kita. Untuk menguji asumsi itu, maka ada di poin 6, kita harus membaca literatur review. Literatur review itu adalah studi kajian terdahulu untuk memberikan pandangan kita atau perspektif kita untuk menemukan finding the gap, menemukan kesenjangan, menemukan distingsi. Kalau bahasanya sosiologi terkenal Pierre Bourdieu, itu teman-teman bisa searching. Jadi untuk menemukan distingsi, menemukan perbedaan celah mana sehingga tema kita, artikel kita itu tidak sama dengan artikel yang telah ada atau penelitian terdahulu. Atau juga offering new perspektif, menawarkan perspektif baru. Ya, jadi begitu. Lalu yang ketujuh, nah untuk penelitian agar riset kita itu bekerja, sama seperti halnya kalau kita menaiki sepeda. Bagaimana sih supaya kita bisa menaiki sepeda motor? Oh, metodologinya kita harus menaiki dulu, menaiki, lalu kontak sepeda itu harus kita on kan, kita tekan tombol double starter. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, metodologi dalam riset itu ada kalanya metodologi kuantitatif dan metodologi kualitatif. Ada juga yang menyebut itu bukan metodologi, tapi itu adalah pendekatan penelitian.
Nah, ya banyaklah itu banyak perspektif, tapi yang jelas garis besarnya itu. Kalau metode atau pendekatan penelitian yang cenderung kualitatif itu biasanya mungkin merambah ke aspek-aspek penelitian yang berbasis tema-tema tema-tema sosial, kemudian tema-tema keislaman, kemudian untuk menguak suatu fenomena antropologi, sosiologi. Nah, itu biasanya menggunakan metodologi kualitatif. Nah, kalau untuk mengetahui misalkan untuk mengetahui misalkan implementasi peningkatan metode A terhadap materi B, nah, itu biasanya menggunakan metodologi kuantitatif, menggunakan statistik. Sebenarnya tidak ada pendekatan penelitian yang yang bagus, nah, karena disesuaikan dengan objek riset kita. Kalau objeknya cenderung ke tema-tema sosial, tema-tema yang membutuhkan analisis mendalam, menguak suatu fenomena menjadi makna, itu mungkin yang relevan adalah metodologi kualitatif atau studi pustaka, studi lapangan. Nah, bisa juga nanti pada perkembangannya dipadukan dengan kuantitatif, itu juga bisa. Lalu yang setelah metodologi adalah finding. Finding itu kita menemukan data ya. Nah, setelah metodologi itu bekerja, maka kita mendapatkan data. Setelah mendapatkan data, maka didiskusikan. Nah, didiskusikan atau kita analisis. Nah, analisnya ya terserah teman-teman. Bergantung pada pembacaan teman-teman, apakah itu bisa menganut teori dikemas dalam frame teori sosial atau dikemas dalam apalah, itu tergantung kreativitas teman-teman. Yang kedelapan adalah setelah meriset, menganalisis, maka menghasilkan satu kesimpulan. Ada yang mengatakan kesimpulan itu bukan jawaban daripada tesis statement yang di poin 5. Memang pada umumnya kesimpulan itu adalah menjawab pertanyaan penelitian. Itu juga benar. Ada juga kesimpulan itu bukan menjawab mungkin kesannya itu menjawab, tapi sebenarnya tidak. Ada kesimpulan itu dia menawarkan rekomendasi, atau dia mengeneralisir, atau juga dia menemukan perspektif baru. Itu juga kesimpulan. Lalu yang terbaik yang mana? Ya sekali lagi disesuaikan dengan objek penelitian kita. Lalu untuk riset itu bekerja kan tidak murni data lapangan. Nah, untuk penganalisis kan butuh literatur review, penelitian terdahulu, referensi terdahulu. Maka kita membutuhkan referensi untuk membantu untuk menganalisis. Jadi data juga penting, tapi data itu tidak akan berkembang kalau kita tidak menganalisisnya dengan baik. Supaya bisa menganalisis, maka kita harus banyak membaca referensi yang relevan, lalu kita coba menganalisisnya dengan berbagai perspektif yang disesuaikan dengan tema objek riset kita. Tuh. Di sini ada gambaran ya teman-teman ya. Sudah mulai tergambar apa sih komponen jurnal. Di komponen jurnal sebenarnya ya seperti ini. Komponen tesis ya seperti ini. Bahkan komponen disertasi ya seperti ini. Komponen kebijakan harusnya juga seperti ini. Penyusun kebijakan stakeholder itu harusnya juga berbasis riset. Tidak hanya oportunis, tidak hanya sakar PDW. Itu juga harus berbasis riset yang matang.
Jadi jurnal ini sebenarnya melatih kita untuk konstruksi berpikir yang benar dan baik. Tapi terkadang di kalangan akademik jurnal itu ya mohon maaf hanya sebagai syarat untuk menaikkan pangkat ya atau jabatan misalnya. Nah, itu sebenarnya ya itu tidak salah sebenarnya. Tapi lebih dari itu jurnal itu juga harusnya dipahami sebagai konstruksi berpikir sehingga bisa memahami situasi dan fenomena yang lebih komprehensif. Ini saya percepat saja. Nah, introduction itu background. Jadi introduction sebagaimana yang saya singgung itu mempresentasikan isu atau masalah yang menjadi kegelisahan akademik kita. Nah, leading to argument yaitu menyampaikan argumen-argumen dan juga literatur review dan seterusnya. Nah, agar apa? Agar enak dilihat dan enak dibaca. Teman-teman, kalau boleh saya merekomendasikan supaya enak dilihat dan enak dibaca, mungkin teman-teman bisa melatih juga membaca sastra. Karena sastra itu akan memberikan ruh pada penulisan kita. Biasanya biasanya di penelitian keilmuan eksak seperti matematika, pokoknya berbau tentang eksak lah ya, itu biasanya cenderung runtut sistematis, tapi kadang kurang ada ruhnya kalau kita membaca. Kadang ya wis normatif saja lah kadang, dan akhirnya pembaca juga agak mungkin ya kalau pembacanya eksak mungkin ya biasa saja. Kalau pembacanya mungkin yang agak sastra, yang agak sosial itu juga bosen. Nah, supaya ada ruhnya, maka teman-teman coba sering baca tentang sastra ya sastra itu tidak harus membaca novel, misalkan membaca tulisan-tulisan yang berbau tentang sastra, pokoknya yang berbau tentang menjadikan tulisan kita tuh hidup dan pembaca itu hanyut, dan itu menambah nilai khas tersendiri. Para ulama kita itu tulisannya, karyanya itu sangat sastra sekali, sangat sastra, berbau sastra, sehingga tidak bosan. Sampai saat ini masih dikaji. Seperti karangannya Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan seterusnya. Banyak. Lalu, nah, tema topik riset area. Tema itu sesuai minat riset. Jadi bisa lebih dari satu, yang penting satu rumpun. Misalnya begini, misalnya kita PAI, riset kita mau mengambil pendidikan atau pendidikan Islam berbasis tafsir Al-Quran, itu masih satu rumpun. Masih satu, kalau kita mengenal di S2 itu kan ada istilah itu ya, intermulti dan transdisipliner. Intermulti itu masih rumpun lah. Kalau yang agak tidak satu rumput itu yang trans. Misalnya PAI kok mengambil kajian kedokteran, yo saja nih, yo bisa dimatuk-matuk no saja nih, juga ada. Tapi itu melompat lebih jauh. Nah, kalau penelitian keagamaan misalkan mau mengambil tema yang multi, misalnya analisis kebahasaan, nah itu masih satu rumpun lah dengan ilmu sosial. Topik bisa diambil dari subbagian pembahasan dari karya ilmiah, bisa tesis disertasi.
Kalau kita sulit menemukan judul atau permasalahan gap, maka ya banyak membaca dari tesis disertasi, lalu ada inspirasi celah untuk menggali. Area riset sekunder masih terkait kolaborasi dengan autor lain. Bisa juga kolaborasi dengan penulis lain. Kan biasanya kalau jurnal itu kan tidak hanya satu penulis ya teman-teman. Jadi ada 2, 3, 4. Bahkan kalau jurnal yang Scopus internasional itu penulisnya itu sampai bisa 4, 5. Wah, tenang ya. Ya mungkin juga biayanya juga ya panjang mungkin. Jadi tidak hanya satu penulis. Ya ini bisa dibaca sendiri bagian 2 target jurnal. Sesuaikan tema artikel, menulis jurnal, dan seterusnya. Template ya harus disesuaikan dengan template jurnal. Jurnal itu bisa mereject itu paling tidak ada 2. Satu adalah tidak sesuai dengan skop jurnal. Misalkan kita menulis tentang pendidikan Islam, lalu kita di jurnal Science, kan nggak masuk di jurnal perawat misalkan, ya akhirnya di reject langsung. Jadi ambillah jurnal yang disesuaikan dengan skop kita. Itu satu. Yang kedua biasanya tulisan kita di reject itu di metodologi. Misalkan kan di jurnal itu kan ada ya teman-teman, kalau klik jurnal apa, misalkan di jurnal apa, misalkan di jurnal PAI UINSA kan ada menu home, about, ada author guideline. Nah, itu dibaca. Apakah jurnal itu menerima studi pustaka atau hanya menerima penelitian lapangan? Nah, biasanya editor jurnal ketika membaca tulisan yang telah disubmit itu satu pertama adalah sesuai enggak dengan skop jurnal itu. Oh, sudah. Lalu dilihat lagi apakah metodologinya. Jika jurnal itu menerima studi pustaka, jika kita metodologinya itu tidak tepat, misalkan studi lapangan, jadi itu juga mungkin dipertimbangkan. Tapi biasanya jurnal itu menerima, kalau pengalaman saya jurnal itu kalau artikel kita itu jika penelitian lapangan itu biasanya mayoritas bisa diterima di semua jurnal. Baik itu yang jurnal fokusnya di studi pustaka maupun di penelitian lapangan. Ada juga jurnal yang menerima dua-duanya. Apakah itu studi pustaka, monggo masuk. Apakah itu penelitian lapangan juga monggo. Tidak apa-apa. Jadi sekali lagi baca guideline, aturan di jurnal itu. Saya pernah di reject ya. Pernah di reject di jurnal Anafas Tribakti Kediri. Ternyata jurnal itu saya mungkin kurang membaca detail. Jurnal itu hanya menerima penelitian psikologi. Jadi berbasis riset lapangan. Sedangkan artikel saya itu adalah studi pustaka. Langsung di reject. Ya saya juga tidak mangkel atau tidak berkecil hati, ya menyadari diri lah, ya memang tidak sesuai, ya wis saya submit lagi di jurnal lain yang menerima studi pustaka, ya wis gitu aja. Tidak terlalu terbawa perasaan atau baper, ya wis biasa saja lah. Ditolak, kita poles dikit, kita kirim ke jurnal lain, gitu aja. Nah, di abstrak itu isinya apa saja? Umumnya adalah tujuan riset. Biasanya ditandai dengan kata-kata aims. This article aims. This article seeks to analysis. This article discusses. Artikel ini mendiskusikan. This article describes.
this article narrates, menarasikan. Nah, itu biasanya ada di dalam abstrak, dan itu mutlak harus ada biar tidak ngambang. Juga disampaikan metodenya apa, ya 1 kalimat 2 kalimat cukup lah, nggak usah banyak. Lalu hasil. Nah, biasanya juga ada abstrak yang ini kalau sudah malaka ya, kalau sudah kelasnya kelas teman-teman, kalau sudah jam terbangnya sudah tinggi, kadang itu di abstrak itu tidak tampak tujuan artikel, metode, dan hasil. Dan itu adalah halus banget. Kayak mengalir gitu loh, enak dibaca. Nah, itu sudah kelas tinggi. Nah, jadi ya itu jam terbang lah ya. Kan itu kan proses. Untuk pemula, untuk teman-teman yang mungkin belum familiar ya, paling tidak abstrak itu ya ini tadi, artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi, lalu dengan metode kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka misalnya. Data diambil dari interview, kemudian observasi, lalu data dianalisis dengan rekomendasi Maris dan Huberman, misalkan penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Nah, itu bisa seperti itu. Baru hasil. Juga biasanya hasil itu juga tidak terlalu tidak terlalu ada. Biasanya itu juga ada yang menawarkan perspektif. Ya itu tadi lah, bergantung tema artikel kita. Nah, di bagian 5 ada background thesis statement, yaitu argumen-argumen penelitian kita atau asumsi, yaitu presenting issue, yaitu mempresentasikan atau memaparkan tentang riset lapangan kita, atau bisa juga studi pustaka. Identifikasi merits and shortcoming, yaitu kelebihan dan kekurangan dari literatur review atau penelitian terdahulu. Jadi identifikasi kekurangan dan kelebihan. Hal ini juga bisa untuk dijadikan untuk mencari gap penelitian. Itu. Lalu barulah kita menyusun argumen, starting argumen, menyusun argumen. Nah, supaya tesis argumentasi kita atau tesis kita itu tidak syukur jeplak, tidak syukur bunyi asbun lah, hanya opini tak berdasar, maka will be supported by the literatur. Maka harus disupport, didukung dengan literatur data yang kuat dan relevan. Itu baru bisa untuk menguatkan. Kalau dalam pengadilan, seseorang itu tidak bisa dinyatakan bersalah jika tidak ada fakta yang terbuktikan. Nah kan begitu. Maka Gus Dur itu ya tidak bisa disalahkan, tidak ada bukti kok dia berkorupsi, dia jadi tidak bisa dinyatakan terdakwa atau bersalah. Bagian 6 literatur review, ya itu tadi identifikasi kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Lalu ada signifikansi penelitian. Jadi apa sih manfaat penelitian kita itu apa? Kontribusi terhadap pengembangan keilmuan itu apa? Itu juga dicantumkan. Metodologi. Nah, ya tadi ya sudah saya singgung teman-teman. Langsung saja. Ya kesimpulan itu bisa menyatakan kembali. Biasanya poin-poin kesimpulan itu ditaruh di abstrak. Nah, itu salah. Kan pada umumnya kan begitu. Nah, yang benar poin-poin kesimpulan itu ditulis ke abstrak itu dalam bentuk sari-sarinya. Jadi jangan plek dikopas plek, jangan. Tapi supaya abstrak itu juga ada kesimpulannya, maka harus disarikan dari kesimpulan. Misalkan kesimpulannya itu
studi penelitian ini itu ternyata menghasilkan 3 hal. Pertama, pembelajaran itu harus ada perencanaan yang matang. Di samping itu, guru harus kompeten. Poin yang ketiga tak kalah pentingnya adalah setelah pembelajaran itu ada tindak lanjut. Itu kesimpulannya. Di abstrak itu kalau bisa jangan terlalu plek redaksinya ya. Redaksinya jangan terlalu plek, tapi dibahasakan dengan bahasa kita. Di sari-sarinya, inti-sarinya itu ditaruh di abstrak. Juga ada menggunakan software referensi. Ya, pakai Zotero, pakai Mendeley. Nah, itu biasanya yang saya pakai biasanya. Juga ada yang kemarin kan di pelatihan pasca kita kan ada namanya software apa itu. Itu apa itu saya lupa itu. Dan itu masih saya kurang begitu familiar ya. Karena saya biasanya menggunakan Zotero biasanya dibanding Mendeley. Nah, lalu setelah artikel kita itu jadi, maka proofreading, di-proofread, dibaca lagi. Jika ada argumen penyusunan kalimat-kalimat yang melompat-lompat, nah itu dicek kembali dan fungsinya untuk meminimalisir kesalahan. Maka penting. Nah, biasanya jadi tadi struktur jurnal tadi itu teman-teman, itu ada yang mengemasnya dengan singkat IMRED. Oh, ada introduction. Nah, ini cuma supaya bisa mudah diingat ya. Jadi komponen jurnal itu ada IMRED, introduction, metode ya. R-nya riset, jawaban atau data. Lalu A-nya itu analisis ya atau discussion. Nah, lalu yang terakhir kesimpulan. Ada juga pola penyajian artikel itu ada juga melalui Oreo yang ditentukan oleh Prof. Muzaki ya. Prof. Muzaki itu adalah editor in chief-nya JIS Winsa, jurnal Scopus terbaik se-Asia Tenggara. Beliau juga dekan Sospol ya. Jadi beliau itu mencetuskan selain IMRED itu juga ada yang namanya Oreo. Jadi di introduction itu ada namanya kita membangun opini terlebih dahulu. Jadi jangan langsung data referensi, tapi kita membangun opini. Misalnya di introduction, di kalimat pertama, oh ternyata pengembangan pendidikan Islam tidak cukup hanya dengan learning instruction saja, tapi juga harus menekankan kompetensi guru. Itu misalnya, jika penelitian kita tentang kompetensi guru misalnya ya, mengkaji itu. Nah, ini tips untuk kita menemukan gap atau mencari inspirasi ya, atau gap penelitian. Gap itu kesenjangan supaya kita menemukan distingsi. Distingsi itu perbedaan atau celah penelitian yang belum dikaji oleh peneliti terdahulu. Tujuannya supaya kita mengkajinya. Caranya adalah satu, pertama mencari inspirasi, look for inspiration. Jadi mencari inspirasi di literatur review. Yang kedua, melihat membantu. Jadi kita diskusi nih dengan peneliti lain supaya kita dapat pencerahan. Ya sharing lah. Lalu yang ketiga, kan sekarang di era internet ya gampang lah, tinggal cari di Google Scholar kan teman-teman, misalkan ingin mencari subjek atau tema artikel tentang pengembangan keorganisasian atau manajemen, ya tinggal di searching aja management of organization misalkan, atau manajemen organisasi, ya tinggal di search. Lalu dari situ dibaca abstraknya misalnya, atau dibaca judul-judulnya. Jika kurang lengkap ya dibaca keseluruhan supaya menemukan gap penelitian, dan pasti menemukan kok, pasti menemukan. Asalkan sabar, telaten. Nah, itu. Jadi
gampang kok, gampang, pokoknya ya sabar, telaten. Yang keempat adalah kan dalam konteks menulis jurnal ya tentu ya harus mengecek laman jurnal itu dengan membaca serangkaian panduan. Lalu yang terakhir adalah riset, jadi meneliti atau mengembangkan argumentasi pertanyaan kita atau tesis argumen. Ya, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke diskusi. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat juga kepada diri sendiri dan juga kepada teman-teman semua. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah materi tadi sudah sangat kompleks, sangat lengkap, sudah dijelaskan dengan Gus Senata. Mungkin dari teman-teman semuanya ini yang mau masih merasakan kesulitan-kesulitan dalam pembuatan artikel jurnal atau ketika mau mensubmit jurnal yang mengalami kesulitan atau bagaimana, boleh sharing bareng-bareng di sini. Monggo, saya buka. Monggo Gus Rahasib mau nanya. Jadi kita sharing aja teman-teman, nggak perlu nggak usah serius-serius banget. Soalnya kan kita juga sudah pernah membuat artikel jurnal, cuman belum bisa publish atau mungkin banyak penolakan seperti itu ya. Mungkin bisa sharing tips and triknya bagaimana sih cara kita bisa publish jurnal, terus kemudian jurnal kita bisa, artikel kita bisa diterima sama jurnal-jurnal yang dituju seperti itu. Ya, saya ingin bertanya, Mbak. Oke, boleh, monggo Mas Frisko. Ya, Mas Senata. Sama sharing-sharing tadi. Iya. Kan kemarin untuk juga sudah submit jurnal. Tapi setiap artikel yang itu halaman 5 spesifikasi jurnal, misalnya deadline maupun in review, itu apakah ada batasan? Mungkinkah dalam volume itu artikel kita tidak di review ibaratnya ya? Apakah dalam proses ketidakpastian itu boleh nggak kita submit di artikel lainnya? Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Mas Frisko. Boleh langsung dijawab Gus Senata? Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Frisko, apakah dalam ketidakpastian dalam jawaban dari pihak jurnal, apakah kita bisa mensubmit artikel kita di jurnal lain seperti itu? Ya, sependek pengalaman saya dan di laman jurnal itu biasanya ada ketentuan seperti ini. Tulisan adalah orisinal, belum dipublikasikan dan tidak sedang dipublikasikan di tempat lain. Kan biasanya gitu ya, teman-teman. Ada statement seperti itu.
Jadi sebaiknya jangan, ya, sebaiknya dihindari. Ya kita tunggu saja, biasanya 1-2 bulan biasanya sudah ada balasan, bahkan 1-3 bulan ya, bahkan sampai 3 bulan baru ada balasan. Ya, jadi ditunggu saja. Cara mensiasatinya mungkin begini, kan di jurnal itu kan biasanya ada CP-nya ya. Nah itu dikontak aja CP-nya. Jika 1-2 bulan kita tracing kok belum ada perkembangan atau progres, ya kita ya kita japri aja ke CP itu menanyakan progres jurnal. Di samping itu supaya artikel kita itu diprioritaskan, banyak gitu. Kan banyak kan editor jurnal itu kan banyak pekerjaan ya biasanya, karena begini teman-teman, editor jurnal di Indonesia itu tidak hanya fokus di jurnal saja, tapi juga ada yang bertindak sebagai misalnya kaprodi, sekprodi, ada yang dekan, ada yang pokoknya mengampu jabatan lebih. Jadi jurnal itu terkadang sedikit terabaikan, dalam tanda petik ya, sedikit terabaikan. Jadi supaya mensiasatinya ya tadi itu dengan mengkontak JP-nya agar bisa ditengeri lah ya, bisa ditandai. Dia mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Frisco? Sepertinya sudah mengalami penolakan yang sangat banyak ini ya, dan menunggu. Iya, saya itu submit sama satu artikel ya Mas David, ada 2. Itu yang satu prosesnya cepat sekali, satunya lama gitu. Ada yang baru 1 hari sudah ditolak, macam-macam itu. Terima kasih Mas Hendra. Iya, nggak apa-apa Mas Frisco, karena itu bagian dari proses ya, mengalami penolakan dan menunggu yang terlalu lama, tidak ada kepastian dari pihak jurnal. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Sepertinya ini ada pertanyaan dari Saya Mas Bu Rohasib. moderator. Oke, boleh, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini sebenarnya banyak ya yang saya tanyakan, karena saya termasuk orang yang awam dalam hal perjurnalan. Tapi entah ini di sesi keberapa, tapi saya tampung dulu. Ini hanya ada satu poin ya. Jadi begini, untuk Bu Senata selaku pemateri, bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa. Oke, bisa. Ya, baik. Ketika kita melakukan penelitian atau membuat jurnal ya, sebuah tulisan, dan kita ingin mempublish atau mensubmit agar tulisan kita itu diterima, tentu ada salah satu referensi itu kan dari buku, nggih. Nah, dari buku. Nah, itu buku seperti apa? Kualitas buku seperti apa agar tulisan kita itu bisa diterima ketika kita mensubmit. Sekarang banyak buku-buku kita berjumpa di toko-toko buku, bahkan dosen yang belum pernah menulis, maksudnya jam terbangnya masih kurang karena tuntutan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri, sehingga membuat tulisan dan dibuat buku agar bisa sebagai syarat, salah satunya sebagai syarat akreditasi dan lain sebagainya. Nah, itu agar tulisan kita ketika mengambil dari salah satu buku, itu buku model atau jenis buku seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Mas Arif. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Arif bahwasanya referensi buku yang yang dijadikan referensi untuk membuat penulisan jurnal kita. Nah, itu buku-buku seperti apa sih agar kiranya jurnal-jurnal artikel kita itu bisa diterima? Seperti itu Bu Senata. Monggo
langsung dijawab saja. Materinya masih ke kamar mandi. Oke, mungkin pertanyaannya ditampung dulu aja nggak apa-apa ya. Ada teman-teman yang mau sharing mungkin bertanya atau mau menjawab yang ditanyakan oleh saudara Arif? Untuk sharing ini ya, mungkin teman-teman bisa tahu juga mengenai volume dan cinta itu apa perbedaannya? Sebagai apa maksudnya istilahnya, pengertiannya seperti apa? Mungkin teman-teman bisa. Karena saya kebingungan masih mengenai volume satu, volume 2 atau cinta satu, cinta 2 itu kurang paham. Oh ya, masih Monggo kebingungan. teman-teman. Iya. Masih kebingungan dalam grade cintanya, cinta 1 sampai cinta 6 seperti itu. Mbak Senata, apakah sudah kembali? Oh, ini ada yang baru hadir ya. Mas Ferdi Askia. Wah, ini. Selamat datang, Mas Ferdi. Monggo teman-teman yang mungkin punya pengalaman menggunakan referensi buku-buku dalam penulisan artikel jurnalnya bisa langsung saja dijawab. Ya untuk Mas Arif terkait fotonya sama Sinta, kalau Sinta kan pemeringkatan dari Kemendikbud sekarang ini dukung sama Kemendikbud. Sedangkan volume itu seperti barat majalah itu kapan keluarnya? Dalam setahun biasanya 2 kali. Oleh sebab itu 1 tahun pasti ada volume 2 volume lah ibaratnya. Pasti. Nah, dimulai kapan jurnal itu publish? Dihitung 1 volume. Misalnya 2013 dimulai Februari volume 1. Nanti ketika 2014 masuk ke volume 4, 5 biasanya bisa, atau 1, 2 saja per tahunnya itu. Tergantung sih. Kalau menurut saya biasanya volume 1, 2 hanya tahunnya yang beda. Kalau pemeringkatan setiap 5 tahun itu ada update peringkat, bisa tetap bisa naik biasanya. Dari Sinta 6 paling rendah sampai yang Scopus Sinta 1 itu. Itu sedikit dari saya, mungkin yang lainnya. Bagaimana Mas Saiful Arif? Masih mau butuh penjelasan dari Gus Senata mungkin? Oke, jadi gini Gus Senata, tadi Mas Saiful Arif ini ada pertanyaan, yaitu bagaimana sih kalau kita ketika membuat suatu artikel jurnal dan yang digunakan referensinya itu adalah buku-buku. Nah, kira-kira buku-buku apa yang sekiranya bisa artikel jurnal kita itu bisa publish gitu loh, bisa dengan mudah diterima oleh pihak jurnal, lembaga jurnal seperti itu. Atau mungkin dilihat bukunya itu kategori-kategori dari tahunnya atau dari penerbitnya, mungkin yang sudah terakreditasi, mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya Gus Arif. Biasanya di jurnal itu ada ketentuan seperti itu. Menggunakan referensi 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Biasanya tidak membatasi apakah itu buku ataupun jurnal. Tapi jika menggunakan buku, misalkan jika buku itu adalah buku induk, misalkan kan misalnya adalah mengkaji karya Ibnu Sina ya misalnya, atau mengkaji karya Syekh Mahfud Termas, atau mengkaji karyanya Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu kan rentang waktunya kan sangat
lama sekali. Jika memang buku itu buku induk, maka ya enggak apa-apa, digunakan aja. Kalau itu buku-buku buku-buku sekunder, jika memang itu juga menunjang, ya monggo dipergunakan. Tapi jika ada buku baru yang lebih yang lebih bagus, ya alangkah baiknya menggunakan. Juga selain itu dipertimbangkan nama pengarang. Biasanya editor jurnal itu juga melihat referensi apakah mengutip sumber-sumber atau pengarang-pengarang yang kredibel ya. Misalnya kita mafhum tentang Prof. Azumati Azra ya, Prof. Azra, mantan rektor UIN Jakarta. Kita juga mafhum Prof. Quraish Shihab misalnya. Kita juga mafhum misalkan ada teori sosial, ada Pierre Bourdieu, lalu Montgomery Ward, terus Esposito. Nah, itu kan teori-teori sosial yang sudah mafhum dan memang sangat berkredibel. Jadi itu juga dipertimbangkan. Tapi sekali lagi, jika memang sumber itu memang relevan dengan topik kita, ya enggak apa-apa, ya silakan dipakai. Tapi komposisinya jangan mayoritas buku-buku lama. Misalkan 10 tahun terakhir, mayoritas itu menggunakan buku-buku tahun 80-an misalnya. Itu kan sudah usang. Sedangkan penelitian itu kan selalu berkembang, selalu mutakhir ya. Jadi ambillah juga komposisinya misalkan 70% mayoritas jurnal atau buku yang terbaru 5 tahun terakhir. Bisa juga diselipi dengan artikel Scopus misalnya, artikel internasional. Itu juga menambah daya interest ya, para editor jurnal. Terus 30%-nya bisa pakai referensi buku induk yang mungkin rentang waktunya agak lama. Jadi dikombinasikan aja. Saya pengalaman seperti itu di jurnal yang mungkin pernah saya share ya di grup yang di Conception of Lama Buddha itu, satu Quranic interpretation. Jadi ini nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ya, kelihatan. Nah, ini pengalaman saya. Jadi ini juga menjawab tadi Gus itu. Apakah boleh ketika tulisan yang telah disahkan jurnal disapin lagi ke jurnal lain? Sebaiknya jangan, tapi cobalah ambil skup yang berbeda. Misalnya satu lokasi itu bisa diambil dua perspektif, dikaji dari pendidikan Islam, dari satu aspek lagi dikaji dari tentang arsitektur misalnya ya, kan ada kemarin yang di Hanun itu, atau juga bisa dikaji tentang dari perspektif tentang ekologi lingkungan. Nah, kan itu juga menjadi tema sentral di para sekuler, para peneliti di dunia ini. Nah, itu juga bisa. Jadi sekali buat artikel atau sekali menulis artikel itu kalau bisa jangan satu, mungkin 2 atau 3. Jika mampu ya mungkin minimal 2 lah. Nah, itu untuk jaga-jaga tadi, untuk mensiasati jika di sini ditolak misalkan ya kan masih ada
harapan satunya lah, kira-kira begitu. Jadi tulisan saya di 2021 itu terbit 2 jurnal, yang satu di YN Madura, Tadris. Nah, lalu di awal tahun 2021, kalau yang Tadris ini saya submit di akhir tahun 2020. Yang jurnal YN Langsa itu saya submit di bulan Februari kalau tidak salah. Jadi saya submit 2. Dan alhamdulillah publish semua. Nah, itu juga apa ya, alhamdulillah ya, kebetulan saja lah, gitu aja, kebetulan. Juga ada juga yang di reject, juga ada. Di reject itu ya saya polish lagi. Nah, seperti di jurnal Atibian ini The Conception of La Ma'budah in Tasawuf of Quranic Interpretation. Nah, di tulisan ini awalnya saya submit ini bukan sengaja ya, sebab saya tahu polanya jurnal dan polanya artikel jurnal. Di artikel ini ketika saya submit itu sama sekali tidak ada referensi artikel jurnal, belas sama sekali. Yang saya gunakan mayoritas ini kan ini mana? Nah, ini kan ada referensi sini. Nah, kan ini ada artikel jurnal lah. Itu setelah direvisi. Jadi ketika awal saya submit itu dalam tanda petik masih agak berantakan. Dan memang saya sengaja mencoba mengetes editor apakah dia akan melayangkan revisi. Sebab di samping saya juga sudah capek ya mungkin. Jadi di satu sisi mungkin banyak tugas ya kan, di S2 kan tugasnya kan tidak sedikit ya teman-teman. Jadi karena pegel, akhirnya saya coba submit lah. Boleh direvisi ya gampang direvisi. Dan memang benar, dugaan saya yang direvisi itu seperti yang saya duga, bahwa yang pertama ya, referensinya itu tidak ada artikel jurnal. Itu ada dalam revisi di artikel saya di Word kan, jadi ada balasan dari pihak editor ke email saya. Itu ada balasan banyak lah. Nah, yang kedua selain referensi adalah argumen penelitian gak jelas, terang-terangan seperti itu. Ya itu saya biasa, itu malah bukan baper ya, itu memang konsekuensi, yaitu memang itu konsep berpikir lah. Nah, itu saya anggap ya biasa saja lah. Dan memang tidak ada argumen penelitian di introduction itu kan, harusnya ada argumen ya, atau asumsi atau pertanyaan yang menggelisahkan, yang menunjukkan titik distingsi dibanding penelitian lain, dan itu memang tidak ada sama sekali, ya pokoknya ngalir gitu. Lalu yang ketiga, kan karena ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya berantakan. Berantakan ya, akhirnya ya sudah ya nggak apa-apa, itu karena revisi. Lalu yang keempat revisi. Sudah mungkin itu. Kalau template sudah saya sesuaikan template. Nah, lalu setelah itu saya revisi kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya 1 minggu bisa, tapi karena banyak tugas kan di pasca kan, di S2 kan kadang tugas itu kan butuh fokus ya teman-teman. Akhirnya setelah dapat email itu saya diamkan selama 1-2 minggu lah. Baru setelah itu ya agak longgar saya garap setelah 2 minggu itu. Dan itu saya lengkapi mulai dari argumen penelitian, lalu referensi jurnal saya cantumkan juga dari artikel internasional Scopus ya. Lalu bahasa Inggrisnya saya perhalus ya. Saya perhalus
ke jasa ya, ke jasa translate, dan itu ya lumayan lah ya, tapi enggak apa-apa karena dibaca kan enak. Kalau sebelumnya kan agak sulit dipahami lah oleh pembaca yang lain. Sebab jurnal YIN Langsa di volume ini itu menerapkan bahasa Inggris, sebelumnya belum. Ya mungkin kan ini kan Sinta 3 ya, jurnal YIN Langsa itu ya mungkin mau naik akreditasi ke Sinta 2 paling ya itu. Ya kita mengikuti aja dari instruksi dari editor. Nah, di satu sisi di jurnal Tadris ini juga agak lucu. Jurnal Tadris ini saya submit itu masih di Sinta 3. Di akhir tahun 2020 ketika Oktober Novemberan itu masih Sinta 3. Lalu di awal Januari itu naik Sinta 2 ya. Ya saya alhamdulillah. Saya cari yang gratis teman-teman. Nah, saya enggak tahu setelah naik Sinta 2 itu ternyata di Tadris YIN Madura ini ternyata ada biaya publish. Wah, ini lumayan ini. Ada biaya publish 1 juta ya. Dikasih waktu 10 hari. 1 minggu kalau nggak salah dari notifikasi email. Nah, di jurnal Tadris ini artikel saya mana? Ini juga bahasa Inggris. Ini The Revitalization of Education Character. Kalau ini memang udah seberapa parah ya revisinya, karena memang dari awal saya lengkapi. Mungkin yang belum ada itu metodologi. Sebenarnya metodologi itu sudah ada di introduction, karena di jurnal itu atau di template jurnal itu harus memisahkan metodologi dengan di introduction. Jadi saya pisahkan aja. Saya buat sub tersendiri, ada introduction, metodologi, baru bahasa. Karena sebelumnya saya nggak pakai metodologi, langsung saya gabungkan di introduction. Ya, jadi cuma itu. Ya, jadi itu saya mengambil atau menyiasati dengan mensubmit 2 jurnal. Ya, jadi itulah mungkin teman-teman kalau sudah ya kalau Gus Frisco tadi sudah pengalaman ya, lalu dan teman-teman yang saya rasa sudah pengalaman semua lah, sudah merasakan bagaimana mensubmit itu sudah pengalaman. Kan nanti tinggal jam terbangnya aja, tinggal prosesnya diikuti dengan sabar, dengan telaten, dan itu juga akan melatih kita untuk konstruk berpikir ya. Ketika mungkin teman-teman satu saat setelah lulus dari S2 diamanai jabatan tertentu misalnya, seperti Gus Arif ini dijabati ketua takmir misalnya, atau Ning Wardah ini kepala TK atau kepala nah, jadi itu juga membantu kita konstruk berpikir. Jadi ternyata untuk menyusun suatu kebijakan karena itu harus ada argumentasinya apa, latar belakangnya apa, lalu apa yang menguatkan kita untuk mengambil tema ini, artikel ini, kebijakan ini, lalu cara bekerjanya bagaimana, cara mengimplementasinya bagaimana, lalu hasilnya apa. Nah, itu harus jelas ya. Jadi saya kira itu. Baik, terima kasih banyak masukan-masukannya dan sharing-sharingnya, kemudian cerita pengalaman-pengalaman yang kemarin juga sempat mengalami revisi, penolakan dan lain-lain sebagainya. Terus bagaimana Mas Arif? Mungkin sudah memiliki titik temu. Mantap ya, mantap. Oke. Proses. Oke, semoga kita yang sekarang ini sedang mengerjakan artikel jurnal bisa lekas submit dan juga bisa lekas publish tanpa penolakan. Amin. Ini satu lagi ya, ada pertanyaan dari Gus Rohasib Maulana. Bahwasanya saya setelah revisi jurnal belum ada lagi pemberitahuan ke email atau di halaman submission.
Di chat pun tidak dibalas, galau karena digantung, ditolak atau diterima untuk dipublish. Begitu. Ini bagaimana solusinya? Ya japri aja CCP-nya. Kalau nggak dibalas mungkin chatnya bisa jadi ya kita harus sudah tak jalan, chatnya tenggelam. Saking banyaknya Saya banyak yang ngechat. chat ya ya lusanya mungkin kita bisa chat lagi. Nek masih diri ya di chat terus sampai biar bosan biar dibaca. Ya, digas terus ya Gus Rohasib ya. Digas terus pokoknya, di chat terus sampai dibalas. Kayak sampean lagi ngejar DE gitu loh. Iya. Ya Boleh. lain suka cinta ini. Boleh. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau yang lain? Monggo, saya persilahkan. Bagaimana Gus Senata tadi kayak mau bicara? Ya, jadi ini juga berlaku ketika ini kan teman-teman mau semester 3 ya. Benar. Itu sudah dioroi, dioprai, sempro ya. Jadi ini juga berlaku kepada ketika menyusun proposal tesis supaya tidak ada penolakan. Kita komponen jurnal tadi teman-teman masukkan di komponen proposal tesis. Dimulai introduksinya, latar belakangnya itu jelas, pertanyaan penelitiannya itu apa, argumentasinya itu bagaimana, lalu didukung dengan data-data literatur yang menguatkan tesis kita, argumentasi kita, lalu juga disampaikan supaya gap penelitiannya itu jelas, diintroduksi, dilampirkan seperti terdahulu ya 4-5 penelitian lah, syukur-syukur bisa mengambil dari jurnal internasional, jurnal fokus lah, ya itu tidak harus, tapi sudah menambah daya tarik ya. Atau mensitasi tulisan di JISUNSA atau di Sekujur Islam Negara Jakarta, kan ada jurnal internasional yang bereputasi sefokus di PTKN kita kan ada dari UINSA, ada dari UIN Jakarta, dari IAIN Kudus, IAIN Salatiga, izin, lalu ada dan seterusnya, itu bisa menambah. Lalu juga dilengkapi metodologinya jelas, ini menggunakan apa, kualitatif studi pustaka berbasis kualitatif berbasis studi lapangan atau kualitatif berbasis studi pustaka atau kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dan seterusnya lah, atau kuantitatif menggunakan metode pemetaan apa, data itu dikumpulkan lewat apa, nah itu berbeda. Lalu yang seterusnya signifikansi atau penelitian ya manfaatnya apa, nah manfaat ilmu kita, manfaat praktis atau teoritis. Lalu yang terakhir ya referensi. Insya Allah jika komponen jurnal tadi itu dimasukkan ke komponen proposal tesis dan tesis kita, insya Allah tidak akan ada penolakan lah, sebab itu memang yang harus ada, memang standarnya begitu. Ya mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Bu Senata. Oke, mungkin dari teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, nanti bisa langsung saya akhiri dan bisa dilanjutkan di part selanjutnya. Bagaimana? Oke, baik. Jika dirasa cukup, saya sebagai host mohon undur diri. Apabila ada
kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di part selanjutnya kita bisa lebih banyak, lebih antusias, dan terima kasih saya sampaikan kepada narasumber, terus kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan Sinau Bareng siang hari ini. Semoga teman-teman di sana semuanya selalu diberikan kesehatan semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak teman-teman Terima kasih Bu Sinata. Oh, seterusnya. Mohon undur diri. Izin pamit. Teman berikutnya. Ya. Assalamualaikum. See you.